Oke, teman-teman, kita seperti biasa ada 4. Yang pertama adalah Damyeonso dan Damyeonso. Kita lihat dulu, teman-teman, artinya apa. Ayo, Cam. Ayo. Bentar, teman-teman, sebentar. Oke, jadi Nandamyeonso ini digunakan untuk meminta konfirmasi atau menunjukkan bahwa pembicara mendengar sesuatu dari pihak lain dan ingin memastikan apakah itu benar. Jadi sesuatunya ini berarti kalimatnya ya, mendengar sesuatu. Nah, sesuatu yang didengarnya itu berarti kalimat yang didengar itu ditanyakan lagi ke orang lain atau yang memang eh, apa namanya punya porsi untuk mendapatkan konfirmasi itu. Nah, untuk dikonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Ini kami biasanya menerjemahkan dengan katanya begini, begini, begini. Nah, ini berarti sesuatunya di sini ya, teman-teman ya. Sesuatunya di sini. Katanya begini, begini. Benarkah? Gitu. Aku dengar begini, 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 begini. Benar begitu? Gitu. Jadi misalnya katanya eh, bahasa Korea susah. Benarkah? Gitu. Berarti kalimat yang di sini ini adalah yang bahasa Korea ya, Rabun. Bahasa Korea susah itu bahasa Koreanya apa? Oke, Mario, bahasa Koreanya susah. 한국어 어렵다. 한국어 어렵다. Nah, berarti belakangnya Damyeonsoyo gitu. Jadi si Damyeonsonya itu punya makna katanya bla 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 bla. Ini kalimat yang ingin dikonfirmasi, benarkah? Gitu ya, Rabun. Kita lihat strukturnya ya. Dia menempel dengan kata sifat. Tapi kalau dengan kata sifat pakainya Damyeonsoyo ya ya, Rabun ya. Nah, yo-nya ini boleh dibuat, boleh dipakai, boleh tidak. Dilihat dari saya sedang berbicara dalam konteks yang harus pakai condemal atau berbicara dengan konteks yang pakai banmal. Ya, ya, Rabun itu bisa dihilangkan jika lawan bicaranya adalah apa yang lebih muda atau yang lebih tua atau formal atau informal. Lihat apakah saya harus pakai condemal dalam situasi itu ataukah saya harus pakai banmal dalam situasi itu. Kalau pakai condemal berarti io-nya harus dipakai. Kalau tidak pakai condemal berarti io-nya tidak dipakai tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau menempel dengan kata sifat, contohnya nih, berarti kan nalsika cupta ya, yang ingin dikonfirmasikan. Nalsika cupta myeonsoyo, gitu ya. Nalsika cupta myeonsoyo itu berarti aku dengar cuacanya dingin. Benarkah? Gitu, Rabun. Kegagalan saya kalau lihat dan nanti cangkaman. Berarti nalsika cuptanya ini yang ingin dikonfirmasi. Dia ini yang maksudnya kata sifat ya, Rabun. Yang kata sifatnya itu yang mana? Yang nalsi atau yang cupta? Yang nalsi atau yang cupta? 여러분, 말하고 있는데 아무도 대답 안 해주네. 여러분, 네, 쌤. yang mana? 춥다. Yang Jukta, betul sekali ya. Yarabbun, atuh saya mah jangan dibiarin ngomong sendiri ya. Yarabbun, kalau di kelas kan Yarabbun bantu saya jawab juga. Sama Habibsta, Yarabbun. Berarti temannya. Oke, kita. Nggak ngambul itu. Nah, di sini berarti narasi cuptanya adalah kata sifat. Jadi, maksudnya di dalam kalimat ini ada kata sifatnya. Tadi kan saya bilang yang di sini kalimat kan, ya Rabun ya. Nah, di dalam kalimat itu kan ada kata sifat, ada kata kerja, ada kata benda, betul? Kalau nggak jawab, saya nggak mau nerusin. Betul? Betul, Sam. Betul. Oh, kan Betul. salah, salah pencet deh, ya Rabun. Sam. Tuh, 틀렸네. Ah, bentar-bentar keluar dulu ya Rabun, salah pencet. Versi Yoroso. Oke. Nah, berarti di dalam di kalimat itu kan ada kata kerja kan? Nah, kalau kata kerja contohnya nih kada ya kan? Angguke kada. Katanya pergi ke Korea. Benarkah? Berarti di sini kalimatnya adalah
tangguh kada dan kadanya itu adalah kata kerja. Itu ya. Ku dengar kamu akan pergi ke Korea. Benar begitu? Nah, kalau kata benda nih teman-teman dia pakainya iramyeonsoyo. Iramyeonsoyo. Nah, iramyeonsoyo di sini kalau kata kerja kalau kata bendanya berakhiran konsonan pakainya i, berakhiran vokal pakainya ramyeonsoyo saja ya, Robun ya. Oke. Misalnya kata bendanya ini adalah hakseng. Di kalimat itu ada kata benda. Kata bendanya itu adalah hakseng. Maksudnya kata benda di sini predikatnya ya Robun kan yang di akhirnya itu jika kalimatnya berakhiran kata benda maka pakainya ramyeonso atau iramyeonso bergantung kata bendanya berakhiran konsonan atau vokal. Kalau konsonan pakainya ira, kalau tidak bukan konsonan langsung saja ra gitu ya. Jadi kalimatnya adalah minsuga hakseng iyeyo gitu kan ya. Iyeyo-nya kita buang. Nah, karena dia berkata benda hakseng, berakhiran konsonan pakainya iramyeonsoyo. Sampai sini jelas? Jelas saya. Oke. Jelas saya. Oke. Nah, ini ya Rabun, aturannya, apa namanya, bentuknya. Jadi kalau misalnya, pokoknya ingat ya, ini kalimat depannya. Depannya pasti kalimat ya Rabun. Nah, kalimat itu kan nanti bisa diakhiri kata kerja. Nah, kalau misalnya kalimatnya itu present, seperti, kamu biasanya makan jengkol ya? Nah, itu kan berarti kalimatnya present. Kata kerjanya makan, maka kita tempelkan yang present, karena kegiatan sehari-hari makan jengkol itu. Berarti kalau kata kerjanya berakhiran kata kerjanya makan kan karena makan pakainya nendamian soyo karena berakhiran konsonan. Misalnya Zira kamu nonton drama Korea ya setiap hari. Nah, kata nontonnya itu kan berakhiran vokal kan? Kalau vokal berarti pakainya damian soyo. Dan nontonnya juga kan setiap hari. Maka kita pakai bentuk yang present. Kalau misalnya tadi Mutia, kamu makan jengkol ya kemarin? Betul begitu? Aku dengar kamu makan jengkol. Benarkah? Gitu kan. Berarti makannya kemarin. Nah, makannya berarti kita pakai yang pas. Tinggal dilihat. Kata Mokta itu, tadi buang danya berakhiran vokal apa? O kah? Apakah OA atau UO selain ini apakah H gitu ya teman-teman ya. Ini pokoknya pelekatannya sama dengan prinsip pelekatan past tense, akhiran past tense. Nah, kalau misalnya future, misalnya, Mutia katanya, Mutia aku dengar kamu besok makan jengkol, benarkah? Berarti karena besok makannya harus pakai yang kita tempelkan dengan yang bentuk future, yakni elko ramyeon soyo atau ryelko ramyeon soyo. Kalau berakhiran konsonan pakainya mokta berarti bogel ko ramyeon soyo, gitu ya. Ya, Rabun ya. Nah, kalau kata sifat kayak gitu. Kak, aku dengar misalnya Andy punya teman orang Korea mau main ke Jakarta tapi nggak suka macet gitu. Pokoknya anti macet. Terus dia nanya sama Andy, Andy aku dengar Jakarta macet sekali. Benarkah gitu? Kalau macet berarti kan kata sifat dong, ya kan? Giri makida kan? Nah, kalau giri makida itu berarti kata sifat ya kita tinggal kan saat ini ditanya. Aku dengar Jakarta macet sekali, benarkah? Berarti karena macetnya berarti yang sekarang dong. Kita pakainya yang kata sifat ini. Dan kebetulan kata sifat mau konsonant atau vokal dia langsung pakai damyanso aja ya Rabun. Nah, kalau misalnya dinanya lagi sama Andy, Andy, aku dulu tahun berapa pernah ke Jakarta itu macet sekali. Eh eh enggak gini. Aku dengar dari orang Korea katanya Jakarta hmm, dulu macet, benarkah? Soalnya aku ke Jakarta sekarang nggak ada macet-macetnya tuh gitu. Berarti kan aku dengar dulu Jakarta macet, benarkah? Gitu. Berarti pakainya kan namanya juga dulu, berarti pakai yang lampau dong, ya Rabun. Macet itu kan berakhiran apa? Maki dannya dibuang tinggal i kan? Vokalnya ya, berarti pakainya yang 어따면서요. 맡겼다면서요. 자카타가 옛날에 맡겼다면서요. Gitu. Nah, kalau yang ini misalnya saya tanya sama Andy, Andy, aku dengar mulai minggu depan kamu akan sibuk. Nah, sibuk itu kan kata sifat ya teman-teman ya. Jadi cuman kan sibuknya akan. Maka kalau akan pakai yang future. Berarti 이히 여러분 미안해요. 잘못했어 이거. 잘못 썼네. 잠깐만요. Kalau misalnya ini dia tuh kalau berakhiran vokal OA maka pakainya 잠깐만요.
ajil kora면서요, papajil kora면서요 gitu ya. Aku dengar kamu akan sibuk Andy gitu. Papajil kora면서요. I, U, O. 이거는 이렇게 해야 되겠다. 잘 보이게. 이는 여기 밑으로 내려가 버렸네. 음, Berarti di sini kecil kora면서요. Gitu. Nanti ya, kalau pakai yang ini berarti yang katanya akan sibuk, katanya akan mahal. Katanya aku dengar atau katanya harga cabai akan mahal ya. 고추 값이 비싸질 거라면서요. gitu ya, 여러분 ya. 비싸질 거라면서요. Nah kalau yang kata benda misalnya eh misalnya eh Tantri dapat kesempatan interview siapa Tantri? K-pop kesukaan kamu. No, K-pop 좋아하나? Oh, Tantri ya? Di kejuanan K-pop ada dan 누구 ke? Gue. Ini masa Sam disuruh ngomong sendiri? Yarabbun. 우리 좀 그만할까? Hmm. Misalnya eh misalnya gini, ya Rabun tahu kan Patugu itu kan juga Gunin ya, Alja. Araya mulai ya Rabun. India, Aro, Dira, 모르겠어요. 모르겠어? 진짜 모르겠어? Iya, Sam. 그렇구나. 어? Kan Pak Teguh kalau datang suka pakai itu, baju tentara. Ya Rabun 몰라요? 모를 리가 없는데. Oh, Teguh Sam, Sam. Saya Ih, dengernya bukan Teguh Sam. siapa? Nggak jelas tadi siapa yang ngomong. Ish. Misalnya tunggu saya, misalnya Andy katanya dapat dosen baru gitu kan ya, terus Andy bilang, nanya sama Dira, Dira, guru dosen baru kita tuh 알지? 우리 새로 오신 그 교수님 있잖아. 태국 교수님, 알지? 들었어. 아니, 본인 katanya beliau tentara loh gitu kan. Berarti katanya beliau tentara, benarkah? Berarti kan tentara kata benda dong, ya Rabun. Ya kan? Kalau tadi kan kita katanya sibuk, kalau sekarang katanya tentara, berarti tentara kata benda. Nah, tentara itu kan gunin, ya Rabun ya, gunin. Gunin berarti pakainya apa? Iramian soyo atau ramian soyo? Iramen Soyo. Iya, baik. Teguh 교수님이 군인이라면서 일하면서 kan sama Dira mah nggak usah pakai yo ya. 군인이라면서 글쎄, 나도 모르겠는데 gitu. Ya kalau nggak tahu bilang aja ya 몰라요. Kalau bilang benar, 맞아 gitu. 들었어 gitu ya. Ya Rabun ya. Tapi kalau misalnya Pak Teguh sekarang udah nggak jadi Gunin, berarti cuma cerita aja gosip-gosip nih Andy sama Dira lagi gosip. Dira야, 우리 태국 교수님 있잖아. 왜? 어, 여기 들어오기 전에 sebelum kesini 군인이었다면서요, gitu. Katanya beliau adalah tentara 군인 군인이었다면서, gitu. Benarkah, gitu kan? Ya, terus dia bilang, 나도 모르겠는데, 나 그 사실 모르는데, gitu ya. Kalau tahu ya jawab tahu, kalau enggak ya jawab tidak tahu. Oke, teman-teman sampai sini.
Paham, Betul. Mas. Paham. Coba Sam pengen tahu nih. Katanya makan roti setiap hari. Benarkah? Coba Andy. Andy yang katanya makan roti setiap hari aja deh Andy. Katanya makan roti. Teman-teman berarti kan tinggal nerjemahin ini doang kan? Makan roti setiap hari ya. Makan roti setiap hari berarti setiap hari dulu, habis itu roti, habis itu makan. Nah, karena setiap hari makannya berarti makan, dannya dibuang, berarti benarkah katanya tinggal ditambahkan yang versi present nih, sudah saya sediakan contekannya di samping. Apa, ayo coba. Ini saya, Sam. Ya, Andy deh. Habis itu yang ditunjuk Andy siapa nih? Bodoh, pokoknya saya nggak mau tahu, saya nggak mau ngomong terus. Baik, Sam. Hmm, 매일 빵을 먹는다면서요. Pangal 먹는다면 매일 빵을 먹는다면서요, gitu. Ini siapa nih yang nomor dua nih? Ayo, Nih, siapa yang mau? Andy 그냥 tunjuk 그냥 집어. Nisa deh, Nisa. Oh, Nisa. Nisa yang mana nih? Carol atau Nisa Okta? Eh, Anissa Octavia. Nisa Octavia, ayo Nisa. 지금 드라마를 보면서요. Hmm? 다면서요. betul. 지금 드라마를 본다면서, oke, 본다면서요, oke. Nis, tunjuk siapa Nis? 안트리쌤, Santria. Santri kayaknya kurang bagus ya sinyalnya. ya udah Jira aja sih. Kemana sih Tantri? Coba sebentar. Tantri? Oh, nggak dia. Oh, dikasih. Ya udah Zira dulu deh, Zir. Sempit Jogja ya, Sam? Hmm, ya. Sempit. Katanya rumahnya segede coba betul. Sempit itu job, job. Jobnya yang bawah ya, soalnya pokoknya yang bawah ya, soalnya kalau yang samping artinya lipat. 집이 좁다면서? Hmm. 좁다면서? Oh, 요? betul. Iya, boleh ditapain dia, boleh nggak ya? Mau jibi, coba mensoyo, karena kan sekarang kan. Oke, siapa lagi di Zira, suruh. Sebutin aja. Kalau yang nggak jawab, pokoknya saya gimana ya? Udah kenyang, cuma jim aja. Siapa ya? Kan ini kan kayak kita di kelas aja ya, Robo. Ya, Robo kok di kelas aktif banget, di sini enggak. Gimana? Kok prepare? Andira. Andira, Dira, katanya sifatnya pendiam. Pendiam itu coyong, hata. Coyong, hata. 네. Hmm. 잠시만요. 성격이 조용하다면서요. 성격이 조용하다면서요. Oke. Kalau kata sifat mah ya Rabun semuanya cuma tambah dada aja ya. Oke. Dira, coba tuh tunjuk kata benda siapa, Dir? 음, Isma. Isna, emang ada Isna? Isma. Oh, Isma. Isma itu. Oh, Isma. Isma tuh siapa ya? Kayaknya Najwa, bukan? Nur Nur Ismala, Sam. Oh, oke yuk, Isma. Nih yang kata benda nih, Isma tuh. Ada di samping kok, contekannya saya udah siapin. San Sanhaga Isaramyonso. Betul. Sanaga Isa Ramyon Soyo gitu ya Rabun. Walaupun misalnya nggak pakai yo, pokoknya dia harus naik karena ini pertanyaan. Sanaga Isa Ramyon So gitu. Oke, lanjut suruh siapa yang di sini yang rumah sakit? Nur Isma, suruh siapa? Anes tuh Anes. Apa gimana? Anes saya Nes, Nes yang rumah sakit Nes. 여기 병원이라면서요?
맞아요. 여기가 병원이라면서요. 오케이. Nah, ini kan yang present ya, teman-teman ya. Ini yang present. Berarti kita masih coba yang lihat yang past tense ya. Yang past tense. Oke. Tinggal ditambahkan kemarin. Coba masing-masing yang tadi pegang part ulang lagi. Sam susah minta tolong yang lain soalnya tidak ada yang tahu yang aktif yang mana. Coba diulangi lagi. Tadi yang megang roti siapa? 네, 쌤. Ya, roti silakan. Tapi ini jadi kemarin loh, jadi harus pakai yang lampau. 어제 빵을 먹었다면서요? Mm-mm. Terus yang kedua siapa tuh tadi? Katanya nonton drama. 니사, 니사. Ini saya nih. Lisa. 어제, 어제 드라마를 봤다면서요? Ya, 썼다면서요? Batamyeonseyo. 맞아요, 맞아요. Oke. Yang rumahnya sempit siapa? saya, 쌤. Yuk, coba. Dulu itu Chone. Chone juga boleh. 전, 저는, Chone, oke. 전에 집이 좁, 좁았던, 좁, 블라, 좁았다면서? 맞아요. Coba Tamyeonseyo. Siapa yang pendiam? Dira. 성격이 조용했다면서요? 맞아. Oke, lanjut. Nur Isma, dokter. Tiga kupah. 예전에 이사연면서요. 면서요. Neng, Teng, ulang. Lihat lagi contekannya di belah kanan. 예전에 의사. 예전에 이사였다면서요. Iya, tadi kurang daknya. Yang terakhir, Anes. Suaranya belum keluar, Nes. Keluar muka Anes. Terbalik ini kayaknya Anes mau ngaktifin suara jadi ngaktifin wajah ya. Tuh kan? 네. 무슨 여기가 병원이 있다면서요. Dulunya 있었다면서요. mana? 전에. 여기가 전에 여기가 병원이 병원. 이었다면서요. Iya, iyata면서요. Gitu. Kok Sanaga lagi? Maklum ya, Rebun, kalau copy paste begini. Bentar ya. Oke, masih yang sama ya karena kita harus ke akan datang. Satu lagi yang future. Andy, 내일 빵을 먹을 거라면서요? Neil panggil 먹을 거라면서요, ya kan? Tinggal diganti saja ya, Rebun. Neil sama 거라면서요. Nisa, 내일 드라마를 볼 거라면서요? 볼 거라면서요. Oke. Zira, 집이 좁아질 거라면서요? 좁아질 거라면서요. 맞아요. Terakhir, Dira. 성격이 조용할 거라면서요? Oh, 좋아요. nih, Bapak ini lihat dulu aku. Si Dira Menkopas, saya kalimatnya jadi sibuk bulan depan, Dira. Katanya sibuk bulan depan. Dalam dal, Bapak jil ko라면서요. Gitu ya. Ngerti ya, 여러분? 어때요? 괜찮죠? 생각보다 어렵진 않죠? 어려워? 안 어려워요. 안 아니에요. 어려워요. 좋아요. Berarti ini artinya apa ya, 여러분? coba. Andy Sika A, Zira Sika B 읽어주세요. 설악산은 단풍이 아름답다면서요? 네, 그래서 가을이면 관광객이 정말 많이 와요. Ya, katanya aku dengar Gunung Sorak itu apa namanya perubahan warna pohon-pohonnya indah. Benarkah? Iya, benar.
Jadi kalau musim gugur, pengunjungnya itu sungguh sangat banyak. Yang dua, Nisa, 우리 tama 있어요, tama? Tama. Fadil ada Fadil? Ini masih ketinggalan di Zoom yang lama. Oh, kira ilgo ba? Nisa dulu nih, sanggup. Nisa. Aduh. 네, Nisa bener kan? Nisa sama Anes, Anes ada nggak? Kalau nggak ada Anes, Fadil. Salah Tama. Tama ada Tama. Ada Sam. Oh, iya Tama baca yang B. Yang kedua Sam. 한국과의 합격했다면서요. Iya, oke. Baca tuh. Nisa udah baca. 한국학과에 합격했다면서요. 네, 떨어질 줄 알았는데 붙였어요. 붙었어요. Oke. Aku dengar atau katanya lulus di program studi bahasa Korea. Ya, benarkah? Gitu kan. Iya, aku pikir bakal gagal. Ternyata lulus. Butoso itu sama hapkyok ada sama ya, Rabun ya. Buta itu artinya nempel. Kalau nempel berarti lulus ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya, Rabun. Tata bahasa yang kedua itu adalah... Hmm, Kenapa ada garis-garis di bawah itu ya, Rabun? Yang kedua ada dabomyan ya, Rabun. Kita lihat dulu artinya. Titik, ada titik. Titik. Koma. Ini kalau nggak jawab kayak gini, Sam juga bingung nih ya, Rabun. Nanti kita, Sam ngasih nilai ininya susah. Ngasih nilai, apa namanya, sikapnya susah. Dibaca titik, tapi Ya, bacanya Sam. pelan-pelan. Bacanya pelan-pelan. Digunakan saat atau untuk menyatakan suatu kemungkinan atau hasil yang dapat terjadi jika suatu tindakan dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi jika suatu tindakan dilakukan secara terus-menerus gitu ya, Rabun. Jadi si WMN ini ditempelkan pada tindakan ya, Rabun. Tindakan berarti kata kerja dong, ya enggak? Jadi si WMN ini ditempelkan pada tindakan, karena tindakan berarti dia menempel dengan kata kerja. Dan tindakannya ini adalah tindakan yang terus-menerus dilakukan. Nah, kenapa kita mau menyatakan tindakan itu terus-menerus dilakukan? Karena dengan tindakan ini dilakukan terus-menerus, kemungkinan akan ada hasil yang dapat terjadi nantinya. Tapi tindakan tersebut itu bisa tindakan yang dilakukan terus-menerus, tapi nanti hasilnya bisa negatif, bisa positif. Jadi kalau misal kita contoh di sini, contohnya jika terus membaca buku, berarti membaca ini merupakan kegiatan, tindakan yang dilakukan terus-menerus. Nah, karena kita mau menyatakan tindakan membaca ini adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus, kita tempelkan dengan dabomyon. Tetapi kita menggunakan dabomyon pada tindakan untuk menyatakan jika tindakan ini terus-menerus dilakukan, akan ada satu kemungkinan yang terjadi. Jadi teman-teman itu menggunakan dabomyon ketika ingin menyatakan bahwa tindakan itu ketika terus dilakukan, di belakangnya itu ada suatu kemungkinan yang akan terjadi. Gitu. Akan ada suatu peristiwa yang terjadi, atau akan ada suatu kemungkinan yang terjadi, atau akan ada hasil yang terjadi, baik itu nanti yang bisa buruk maupun yang positif, baik yang buruk maupun yang jelek. Gimana sih? Baik yang buruk maupun yang bagus gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah jika terus membaca buku, kemampuan menulis Anda akan meningkat. Gitu. Jadi maksudnya kita mau menyarankan ke orang lain. Ini sering dipakai untuk menyarankan, untuk menyatakan coba deh kamu baca, terus baca. 계속 읽어보세요. gitu kan ya. 계속 매일매일 읽어보세요. 매일매일 읽어보세요. 매일 읽다 보면 gitu. Jadi tadi misalnya saya bilang sama Tantri, 매일매일 읽어보세요. Bacalah setiap hari. Kalau baca setiap hari gitu, nanti kemampuan nulisnya bagus gitu. Jadi
kita ingin menyatakan kalau tindakan membaca itu dilakukan terus-menerus setiap hari atau pokoknya terus-menerus saja ya Rabun ya, maka kemampuan menulisnya akan meningkat. Inilah yang dikatakan apa namanya, sesuatu akan terjadi, peristiwa akan terjadi atau suatu hal akan terjadi. Suatu halnya apa? Ya, kemampuan menulis ini yang akan meningkat. Ini kan peristiwa, meningkatnya kemampuan menulis gitu ya. Jadi bisa dipastikan dabomen ini sebenarnya punya makna jika terus atau kalau terus. Jika misalnya Gira dijodohkan oleh sama mamanya menikah dengan Minho, padahal dia sudah cinta dengan Kang Hun, tapi karena harus mempertahankan grup keluarga, harus menjaga karena mungkin perusahaannya Gira itu sedang putus suntikan dana gitu kan ya, dan hanya keluarga Mino yang bisa membantu. Sementara saat itu Dira sedang pacaran dengan Kang Hun, tapi Dira diminta sama keluarga untuk mempertahankan perusahaan keluarga. Akhirnya Dira harus nikah dengan Minho. Nah, pada saat itu Dira bilang, Mama aku nggak cinta sama Minho. Bagaimana bisa aku menikah dan tinggal sama dia? Terus mamanya bilang, Dira, cinta itu tidak datang at first sight, gitu ya. 사랑은 첫눈에 가지는 않아. Jadi cinta itu tidak datang pada for the first love, gitu ya. For the first sight, gitu ya. Cinta itu datang karena telah terbiasa. Jika terus tinggal bersama, suatu hari akan kamu jatuh cinta sama dia. 같이 살다 보면 gitu kan, jika terus tinggal bersama, 같이 살다 보면 민호를 좋아하게 될 거야. 민호를 사랑하게 될 거야. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya penggunanya ya? Ngerti nggak nih? 네. Ngerti ya? Nah, ini contohnya lagi nih. Pokoknya dia hanya menempel dengan kata kerja, teman-teman. Dia hanya menempel dengan kata kerja. Si dabomionnya inilah yang punya makna jika terus, gitu ya. Jadi jika terus mau tinggal di Korea, nanti terbiasa dengan budaya Korea. Yang tadinya kita buang sampah sembarangan, budaya Korea itu tidak mengizinkan buang sampah sembarangan. Akhirnya kita terbiasa dengan budaya Korea, gitu. Yang tadinya sampah ditumpuk semua jadi satu, kalau di Korea itu dibeda-bedakan. Nah, di situ kita akan belajar budaya Korea. Nah, yang berikutnya, jika terus menyelesaikan soal sulit, ya kan? Menyelesaikan soal sulit, gitu ya. Dan jika terus kerjain soalnya yang susah-susah, gitu, lama-lama akan terasa lebih mudah, gitu. Nanti gitu ya, Rabun. Jadi kalau kerjain terus soal yang sulit, nanti lama-lama akan jadi mudah. Contohnya lagi, 운동을 꾸준히 하다 보면, gitu ya. Jadi kalau terus-menerus olahraga secara rutin, ya Rabun, nanti akan menjadi sehat. Di belakang ini pokoknya ya Rabun, nggak selalu ini ya, misalnya apa ya? Nih, ini kan kalau tadi lihat contoh 1 sampai 4 kan rata-rata hasilnya positif ya Rabun ya, silogis 좋아질 거예요. Iya enggak? Kemampuannya akan meningkat. 한국 문화에 익숙해질 거예요. 익숙해질 거예요. Nanti terbiasa dengan budaya Korea gitu kan. Mungkin di 1 bulan pertama tinggal di Korea itu mungkin susah gitu kan ya. Atau misalnya kerja di perusahaan Korea kok saya susah beradaptasi ya gitu kan, karena masih nyampur mungkin dengan budaya Indonesia gitu. Ya udah nanti kamu tinggal di Korea aja. Kalau terus tinggal di Korea kamu juga akan terbiasa kok dengan budaya Korea gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau kerjakan soal yang susah nanti akan lama-lama menjadi mudah. Ini kan juga hasilnya maknanya positif ya. Di atas juga makna positif, yang bawah juga jika terus berolahraga secara rutin akan menjadi sehat, ini juga maknanya positif. Tapi tidak semua kayak gitu ya Rabun, bisa juga hasilnya negatif. Seperti contoh yang ini. Dia ini ya Rabun, mau konsonan atau vokal hanya punya satu dabomen. Dia tidak ada bentuk present, past tense, future tidak ada. Pokoknya tempelkan saja ya Rabun. Biasanya belakangnya, karena ini pengandaian kan, kalau begini akan kemungkinan akan begini, maka dia tidak akan pernah belakangnya itu diikuti dengan past tense ya Rabun. Pasti semuanya future, karena kan pengandaian. Kalau kita terus begini, maka akan terjadi begini. Kalau kita terus melakukan ini, maka akan menjadi seperti ini, gitu ya Rabun ya. Maka bisa dipastikan di belakangnya itu tidak akan datang past tense, yang akan datang kalau nggak present, ya future, gitu ya Rabun ya. Misalnya
계속 같이 살다 보면 좋아하게 돼요. gitu ya, 여러분 ya. 어, 같이 살다 보면 사랑할 수 있어요. bisa mencintai gitu. Jadi dia belakangnya itu kalau nggak koeo ya su 있어요 ya, 여러분. Yuk coba kita kerjain di sini yuk. Kalau terus makan sayur, kesehatan lambung menaik. Maka kita harus terjemahkannya. Ini pasti di belakang, pasti ini akan ada dua kalimat ya, Rabun. Kalimat ini kalimat anak-anak kalimat, ini induk kalimat ya, Rabun. Kalau terus makan sayur, kesehatan lambung menarik. Berarti kita terjemahkannya sayurnya dulu ya kan ya, Rabun. Sayur makan, kalau terus setelah itu kesehatan, baru lambung membaik gitu. Udah. Ini hasil terjemahannya menjadi 계속 잭서를 먹다 보면 gitu. Ini kesoknya di sini hanya penambahan saja, tidak ada tidak apa-apa karena si dabomian ini sudah mengandung makna terus gitu ya Rabun ya. Jadi kalau terus makan sayur, so 잭서를 먹다 보면 juga nggak apa-apa, nggak usah pakai kesok gitu ya. Jadi bisa diartikan juga dengan kalau terus melanjutkan makan sayur, 위 itu lambung, kesehatan itu konggang, cuajil koe itu membaik gitu. Nah, ini juga kan positif ya, Rabun ya. Coba kita lihat yang bawah ini. Kalau terus pakai uang sembarangan, nanti menyesal. Ini negatif ya, Rabun ya. Oke. Coba ya, Rabun. Kalau terus pakai uang sembarangan, berarti ini diterjemahkan sembarangan dulu, baru uang, baru pakai. Kalau terus itu bahasa Korea jadi apa ya, Rabun? Coba, saya pengen tahu ya, Rabun, terjemahinnya gimana. Itu gitu ya. Sama bisa, Tam? Kalau terus pakai uang sembarangan. Sama. Gak ada yang jawab ini. Ya, Rabun. Sembarangan tuh apa, Sam? Hamburo. Najwa aja ya, Najwa ya. Hamburo. Hamburo. Gimana, Najwa? 돈을 함부로 쓰다 보면 후회하실 거예요. 네, 후회하게 될 거예요. 맞아요. artinya mana sih nggak keluar? Oke. 돈을 함부로 쓰다 보면, jadi makanya tuh nggak pakai rencana. 나중에 후회하게 될 거예요. Nanti akan jadi nyesel loh, gitu. Oke, nah ini beberapa contohnya ya. Coba, tapi udah diterjemahin sih ya, Rabun. Nggak apa-apa nanti teman-teman bisa baca ya. 공부를 하다 보면 점점 실력이 늘 거예요. Oke. Coba ini, yang ini, Fadil ada Fadil? Ini kalau di tengah-tengah tiba-tiba menghilang itu, absennya saya batalin ya teman-teman. Soalnya nggak adil sama yang lain. Ini sudah hadir sampai terakhir loh. Oke. Coba Tantri ada Tantri? Ada, Sam. Tadi kemana? Itu internetnya rusak. Iya. Tantri baca yang B, Akil baca yang A. Akil, yang A, yang A ya, Sengjin. Yang Sengjin, ya. 성진이 안 돼서 속상해요. 열심히 일하다 보면 좋은 기회가 생길 거예요. Ya, di sini dia bilangnya apa? Apa namanya? Sedih ya, kecewa ya, gitu ya. Kecewa ya karena tidak dipromosikan, ya, tidak naik jabatan gitu kan ya. Ya, terus apa nanti bilang ya kalau terus bekerja dengan giat juga nanti akan datang ya kesempatan yang bagus. Yang penting kerja rajin aja dulu. Ya. Berikutnya coba Aurel yang
A, Fadil yang B. 한국어 발음이 너무 어려워요. 소리 내서 읽어보세요. 큰 소리로 읽다 보면 발음이 좋아질 거예요. Ya, oke. Pronunciation, pelafalan bahasa Korea sangat susah gitu. Oh, coba deh. Coba baca dengan bersuara. Soril Nesa itu bersuara. Coba baca dengan bersuara. Kalau terus baca dengan suara yang besar, pronunciation-nya akan membaik. Tidak susah ya, ya Rabun. Kita masuk ke tata bahasa yang ketiga. Ini ada contohnya ya Rabun, tinggal nanti dilihat. Oke. Yang ketiga ini adalah, oh iya Rabun 이거 어렵다. 어떻게 해야 되지? nenda는 곳이다, nenda는 좀이다. Oke, ya Rabun lihat ya. Coba siapa baca ya? Reva, baca ininya Reva. Yang ininya. Pelan-pelan ya Reva, bacanya segini. Reva baca segini, yang digunakan saat ya Reva baca, tapi pelan-pelan, biar temennya menyimak juga. Yuk. Oke, Sam. Digunakan untuk menyatakan penjelasan, interpretasi, atau penekanan tentang suatu fakta atau situasi. Struktur ini sering digunakan dalam konteks formal, tulisan, atau diskusi untuk memberikan penjelasan yang mendalam. 다는 것이다 lebih sering digunakan dalam percakapan formal dan tulisan akademis. Comida sering digunakan dalam konteks pembicaraan untuk menekan fakta atau sifat tertentu. Untuk menyimpulkan fakta atau penekanan pada inti atau kesimpulan dari sesuatu yang sedang dijelaskan. Contoh, inti masalah ini adalah orang-orang tidak saling percaya. Untuk memberikan interpretasi atau menyampaikan pemahaman atau interpretasi pembicara tentang sesuatu. Contoh, tujuan undang-undang ini adalah menjamin keselamatan rakyat. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam argumen atau diskusi. Contoh, yang ingin saya katakan adalah jangan menyerah. Oke, nah ya Rabun. Jadi danan gosidanya ini anggap saja adalah bahwa atau adalah gitu ya Rabun. Tapi adalahnya di sini digunakan dalam situasi seperti ketika ya Rabun menyimpulkan fakta. Menyimpulkan fakta tuh maksudnya kayak gimana? Ketika teman-teman itu lagi presentasi misalnya, atau lagi rapat gitu kan ya, membicarakan satu masalah gitu, lagi mau nyari jalan keluarnya gitu kan ya. Apa sih sebenarnya masalah yang terjadi ini di dalam ini gitu kan ya. Nah, terus ngobrol, rapat, diskusi, keluarlah satu kesimpulan menyatakan, jadi inti masalah ini gitu ya. Inti masalah ini yang nanti jadi subjeknya ya Rabun. Inti masalah ini yang jadi subjeknya adalah orang-orang tidak saling percaya. Nah, orang-orang tidak saling percaya ini diterjemahkan, ini menjadi kalimat. Nah, akhir dari orang-orang tidak saling percaya itu bahasa Koreanya apa ya, Rabun? Saram들이 apaan? Tantri? Kira saram들이 서로 믿지 않아요. 맞아요. 서로 믿지 않아요. Ya kan? 서로 믿지 않아요. Nah, ini kan sebenarnya karena kita akhiri dengan lisan kan? Yang akhiran itu kan yang sebenarnya kata tidak saling percaya kan ini kan? Saram들이 서로 믿지 an gitu kan? Ayonya kan sebenarnya akhiran saja kan? Akhiran kalimat. Ini kita buang di sini, kita tambahkan yang adalahnya. Nah, adalahnya itulah yang antanen gosita gitu ya. Gitu ya. Inti masalah ini artinya berarti i 문제 핵심은. I 문제 핵심은. Jadi subjeknya itu inti masalah ini. Subjeknya itu ditambahkan enen menjadi i 문제 핵심은. I 문제 핵심은 사람들이 서로 믿지 않다는 것이다. Gitu ya, Rabun. Oke, jadi dalam situasi seperti itu ketika kita lagi membicarakan masalah, membicarakan solusi itu untuk masalah, dan ketika kita menyimpulkan, jadi intinya adalah kita harus begini-begini. Pokoknya kalau ya Rabun lagi ngomong terus ada kata adalahnya.
Jadi intinya adalah, nah adalahnya itu tidak hanya simpel pakai yang ida. Kita kan belajar selama ini adalah kan hanya ida ya Rabun ya. Tidak, dia itu harus ditambahkan dan gosida dalam konteks yang tadi saya sebutkan. Contoh lain, untuk memberikan interpretasi itu kan maksudnya kan definisi ya Rabun. Menyampaikan pemahaman atau interpretasi bicara tentang sesuatu gitu kan ya. Misalnya eh, selama ini masyarakat itu nggak tahu sebenarnya undang-undang itu dibuat buat apa sih? Tidak ada yang pernah menginterpretasikan, tidak ada yang pernah menjelaskan apa tujuan dari undang-undang. Nah, disitulah kita bisa bilang, Pak, misalnya Menteri Hak Asasi dan Hak Hak Asasi Manusia, misalnya Menteri HAM itu menyatakan, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, tujuan undang-undang ini adalah menjamin keselamatan rakyat gitu. Nah, berarti undang-undangnya di sini nih menjadi subjek, dia ditambahkan apa ini ya, karena subjek menjamin keselamatan rakyat ini kalimat. Menjamin keselamatan rakyat itu kalau kita bahasa Korea kan menjadi 국민 boho를 보장해요 gitu kan ya. Tadi kan nanti bilangnya pakai airan aoyo. Ini kan yang akhirannya kan sebenarnya aoyo kan. Kalau kata dasarnya apa ya, Rob? 국민이 보호를 보장하다 gitu kan ya, Rabun ya. Kata dasarnya kita buang saja daknya menjadi 국민의 보호를 보장한다는 것이다 gitu. Jadi adalahnya itu bukannya hanya simpel ida tetapi danen gosida gitu. Oke, lalu contohnya lagi ketika ingin memberikan penjelasan lebih lanjut dalam argumen atau diskusi. Misalnya mau ngasih penjelasan, ada yang salah paham, bukan begitu Pak maksudnya. Yang ingin saya katakan di sini adalah kita apa namanya boleh santai sedikit gitu ya, boleh kita mengalah sedikit, tapi kita jangan menyerah Pak gitu. Jadi ketika teman-teman lagi diskusi, terus kok teman yang lain salah paham atau mungkin belum jelas apa yang ingin saya sampaikan, kan teman-teman sering bilang kayak gini kan, Beneran. Kalau kan? ukurannya itu cocok lagi Oh, buat yang oversize. Bukan lebih Tokyo. Sorry Kak, kan? saya sempat gampang terdistrak nih ya Rabun. Oke. Sampai mana tuh tadi ya Rabun? Sampai mana? Oh, ya Rabun. gitu kayak di depan. Oke. Jadi kayak tadi kan, jadi bukan gitu Pak. Yang ingin saya katakan di sini gitu kan. Yang saya ingin katakan itu adalah jangan menyerah, bukan maksudnya bukannya kita harus sampai bertengkar kayak gini, nggak apa, pokoknya ya jangan nyerah lah gitu Pak. Atau misalnya ngasih tahu ya yang mau saya sampaikan begini loh Pak, jangan tersinggung. Intinya yang saya ingin sampaikan itu, yang ingin saya katakan adalah jangan menyerah. Nah, yang ingin saya sampaikannya inilah menjadi subjek ya Rabun, yang nanti dia akan menempel dengan noun gitu. Dengan noun, lalu jangan menyerah itu bahasa Koreanya ada yang tahu nggak? Jangan menyerah. Jangan menyerah apa? Pogi Hajima. Nah, kan Pogi Haji Marayo gitu kan ya? Iya nggak ya Rabun? Pogi Haji Mar. Karena jangan itu kata dasarnya adalah jimaldah. Ini artinya jangan. Nah, berarti nah udahnya saja kita buang kan? Poji Haji Malanen. Dia pakainya nyentas Malanen. Atau misalnya tambahkan ini nih ya Rebun. Yang saya ingin katakan adalah harus jangan menyerah gitu gimana ya Rebun? Harus jangan menyerah. Berarti kan ini menyerah dulu kan? Lalu jangan, lalu harus. Menyerahnya itu pogi ji mal. Harusnya apa ya Rebun? Harusnya ya Rebun pali itu aja sih. Maraya kada kan ya Rebun. Nah, karena ini kata kerja, berarti pogi haji maraya han adalahnya apa? Adalahnya.
Handanen Gosida. Iya, handanen gosita. Gitu ya, Rabun ya. Oke, jadi kalau kita lihat strukturnya di sini, oh Gus, sebentar. Yang tadi di depannya itu adalah yang warna oranye-oranye itu ya Rabun ya. Yang warna oranye-oranye ini adalah subjeknya. Subjeknya itu ya bisa bisa lebih dari satu ya Rabun karena biasanya tujuan, kelebihan gitu ya Rabun ya. Nah, ini dia jangan lupa ditambahkan en. Contoh lagi nih ya Rabun bisa lihat nih. Kelebihan aku adalah banyak ide. Ini bisa teman-teman sampaikan ketika nanti interview kerja. Itu kan situasinya formal kan seperti yang dijelaskan di atas untuk situasi formal dan bahasa tuliskan ya Rabun ya. Berarti gini, aduh salah ini. Salah lagi. Pokoknya kalau bahasa tulis dia jadi C Cang ini ya Rabun. Kesaram. Oke. Kelebihan dia, dia itu kan dia itu kesaram. Kesaram gitu ya. Kesaram, kelebihan dia berarti kesaram cangjom, pakaikan en karena konsonan. Banyak idenya itu ideo mantap. Jadi di sini ya Rabun, dan yang menempel sama danan gosida itu bisa kata sifat, bisa kata kerja. Contohnya banyak ide ini kan kata sifat ya Rabun, berarti dia nempel sama kata sifat ya. Ideo ga manayo, aoyo dibuang langsung tambahkan danan gosida atau danan comida. Pilih salah satunya aja ya Rabun ya. Nah, dia juga bisa menempel dengan kata kerja ya Rabun ya. Jadi tujuan proyek ini adalah memperbaiki infra kota sama seperti ini tadi menjamin ini kan kata kerja. Ya kan jangan percaya juga kata kerja, saling percaya juga adalah kata kerja. Nah, tujuan proyeknya inilah yang subjektif project semokjogen memperbaiki infra kota berarti dosi kota infra memperbaiki itu geson hada. Nah, adalahnya adalah niendanen gosida atau danen comida gitu ya Rabun ya. Tinggal dilihat ya Rabun. Aduh ya Rabun ternyata di belakang saya bikin nggak sih aturannya? Nggak bikin lagi ya Rabun. Jadi gini ya Rabun. Kalau misalnya tadi kan banyak ide itu kata sifat kan? Nanti saya buatin lagi ya. Kalau kata sifat berarti dia mau konsonan atau vokal langsung pakai danen, got atau jom itah gitu ya. Ya Rabun ya. Kalau misalnya berakhiran kalau misalnya kata benda, kata kerja, dia itu jadi kalau konsonan, dia nendanen, got atau com ida. Kalau misalnya dia vokal, menjadi nien, danen, got atau com ida. Oke. Nah, kalau kata sifat, dia pakainya konsonan, iranen, got atau com ida. Nah, kalau kata vokal, ranen got atau jom ida gitu. Oke, Rabun ya? Itu kata benda bukan Sam. Iya, Harusnya. maaf. Nih, Agis udah lapar. Gula saya sudah mulai menurun. Saya sudah lapar. Kukuruyuk nih. Itu ya, ngerti ya? Kencan ayo. Oke, kencan ayo. Coba ini kita copy, kita taruh di belakang. Jangan coba. Kan ini tinggal dimundur aja. Oke, coba. Yuk, saya pengen tahu nih teman-teman. Diterjemahin coba. Tujuan dari undang-undang ini tadi udah keluar ya. Tujuan dari undang-undang apa ya, Rabun? Jadi kan teman-teman tuh cuma perlu nerjemahinnya berarti tujuan dari undang-undang itu kan. Tujuan dari undang-undang ini ditambahkan en atau non gitu kan ya. Tujuan dari undang-undang ini terus apa lagi? Menjamin keselamatan rakyat, ya kan? Baru adalah, gitu betul? Nah, adalahnya di sinilah yang menjadi nen atau nien, danen,
Gosita atau jom kita. Ini sering banget keluar di bahasa tulis topik loh ya, Rob. Di nomor 54 topik loh. Oke. Coba tujuan dari undang-undang ini ada yang tahu? Ya Robun ngantuk, mendingan ngajar di kelas dah. Kalau Robun aktif. Tujuan dari undang-undang adalah bobe pokjogen, ya kan? Undang-undangnya Bob, dari itu tujuan itu mokjo, karena dia subjek pakaikan en. Ummintre anjonal bojang hata. Tadi menjamin sudah keluar ya Rabun. Rabun harus terjemahkannya sih rakyat dulu, yang adalah apa rakyat? Gukmin. Umin dari keselamatan Anjon. Anjol. Kalau keselamatan menjamin bojang hata ya. Bojang hata lah adalahnya itu baru danen gosita. Oke, keunggulan itu cangjom coba ya Rabun. Percayakan yang ini. Semua hal dengan penuh dedikasi. Yolsimi aja ya Rabun dedikasi itu. Berarti apa? Ini yang pakai ini ya, pakai enennya. Lalu ini dulu diterjemahkan dengan penuh dedikasi, habis itu semua hal baru mengerjakan. Adalahnya paling belakang, adalahnya yang danen gosida. Oke, ini semuanya present ya Rabun, saya pakainya. Aduh, salah aja. Saya pakainya present ya. Aduh, ya Antio. 그렇구나. 네, drawing. 아니, 그렇진 않고. jadi gimana ya, Rabun? Kei 장점은, kei itu berarti dia ya, his atau her. Keunggulan itu 강점. Mengerjakan semua hal dengan penuh dedikasi. Semua hal itu adalah modern il. Dengan penuh dedikasi itu dengan sepenuh hati, dengan ulet gitu ya. Jadi song sirhage itu artinya dengan penuh dedikasi, mengerjakannya itu han, baru danen jomita. Oke. Ngerti sampai di sini ya, Rabun? Coba Anes baca kalimat pertama, Nes. 한국 음식의 특징은 반찬이 많고 요리법이 다양한 것이다. Oke, jadi di sini ini subjeknya ya Rabun yang tadi warna hijau, oke ya. Jadi karakteristik makanan Korea danan gosidanya adalah gitu ya. Adalah lauknya banyak dan cara masaknya itu beragam gitu. Ya Rabun. Selanjutnya Tama. 쌤, 외국 생활에서 가장 힘든 점은 모든 일을 스스- 스스로 해결해야 한다는 점이다. Nah, di sini nih, ini subjeknya. Jadi di sini boleh himden jom itu kan himden god ya. Jadi yang anggap aja ini yang paling melelahkan di kehidupan luar negeri, di kehidupan di luar negeri. Dan jomita adalah harus menyelesaikan sendiri semua hal. Gitu ya, Rabun ya. Yang terakhir, Kaila, baca Kaila. 선생님께서 칭찬해 주신 나의 장점을 성실하고 책임감이 강하다는 것이다. Jadi cangjomnya ini kelebihan ya. Kelebihan aku yang dipuji oleh guru gitu ya. Kelebihan aku yang dipuji oleh guru dan Kosita adalah akunya sungguh-sungguh dan
tanggung jawab yang kuat gitu. Oke, yang terakhir ya Rabun, Dero. Siapa ya baca ya? Oh, Andy, baca Andy, digunakan saat atau untuk. Digunakan saat atau untuk menunjukkan bahwa sesuatu dilakukan sesuai dengan atau seperti apa adanya. Ini sering digunakan untuk menggambarkan kesesuaian antara tindakan atau keadaan. Oke, jadi sebenarnya ketika teman-teman melakukan sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu tapi ada kadarnya gitu, ada contohnya gitu. Saya melakukan ini dengan bagaimana gitu ya, atau seberapa kadarnya, maka kita butuh tata bahasa untuk menyatakan tindakan kita itu dikadarkan segimana atau seperti apanya gitu ya. Itu dengan biasanya sesuai dengan atau seperti. Nah, dalam bahasa Korea untuk menyatakan sesuai dengan atau seperti ini kita bisa pakai dero. Tapi kalau misalnya melakukan sesuatunya itu dengan kadar yang kata kerja, misalnya melakukan sesuatu memasak seperti yang dicontohkan gitu. Memasak seperti yang dicontohkan Mutia, berarti seperti yang dicontohkan Mutianya itu, yang dicontohkan Mutia itulah yang menjadi yang menempel dengan si Dero. Berarti yang dicontohkan Mutia itu menjadi seperti yang dicontohkan atau yang dicontohkan gitu kan ya Rabun. Berarti dicontohkan dulu, dicontohkan yang seperti. Nah, yangnya di sini juga udah jadi kata benda ya Rabun ya. Berarti boyo jusin boyojun boyojunen tero heo gitu. Jadi yori heo. Saya memasak seperti dicontohkan. Gitu, seperti yang dicontohkan. Tadi misalnya tambahkan mutia. Jadi mutiaka boyojunen tero. Mutiara Bejonentero Yori Heo. Ya, jadi melakukan tindakan memasaknya itu dengan kadar yang bagaimana? Dengan bagaimana masaknya? Dengan enakkah gitu kan? Atau dengan cara siapakah? Nah, itu dengannya tuh atau seperti memasak dengan atau memasak seperti yang dicontohkan Mutia gitu ya. Nah, si Dero ini ada, jadi Dero ini bisa diartikan dengan sesuai dengan atau seperti. Tempelkan si Dero ini pada kata kerja yang mana itu menjadi acuan untuk melakukan pekerjaan yang disebutkan di akhir kalimat gitu ya. Dan Dero ini nempel dengan kata kerja. Artinya sesuai dengan apa yang dilakukan seperti apa atau begitu setelah dan sebagainya. Maknanya itu adalah ya untuk menjadi pola gitu ya Rabun. Jadi menunjukkan tindakan dilakukan sesuai dengan petunjuk atau pola. Jadi ketika si Rabun melakukan sesuatu dan itu digunakan sebagai petunjuk atau sebagai pola, maka yang menjadi petunjuk atau pola inilah yang nanti ditempelkan dengan si Dero. Tinggal lihat saja ketika petunjuk atau polanya itu merupakan kalimat yang diakhiri dengan kata kerja, maka pakaikan dia dengan dero. Tapi kalau misalnya petunjuk atau pola tersebut dikeluarkan dalam bentuk kata sifat, maka dengan kata sifat, dengan kata benda, maka teman-teman pakaikan dero. Ya. Contohnya dibaca, coba gadis, ada gadis? Ya, Sam, yang mana, Sam? Gadis yang ikuti seperti yang dijelaskan guru, baca bahasa Koreanya. 선생님이 설명하는 대로 따라하세요. Iya, berarti ikutilah seperti yang dijelaskan. Solmyonghada dijelaskan oleh guru. Berikutnya yang Dero. Vicky ada Vicky. Jojo, Jovanka. Kopsoyo? Najwa deh, Najwa. Ya, Sam. Coba baca yang ini.
Yang mana, Sam? Yang bawah, yang bertindaklah sesuai aturan. 규칙대로 행동하세요. bertindaklah Ya, sesuai aturan. ya. Jadi bertindaknya itu apa namanya dilakukannya itu. Jadi bertindaknya itu tuh sesuai apa? Sesuai aturan gitu, atau sesuai bimbingan, atau sesuai perintah gitu ya, atau sesuai arahan seperti itu ya, Rebun. Kalau misalnya ketika melakukan sesuatunya itu dan polanya atau petunjuknya itu adalah diakhiri dengan kata benda seperti sesuai aturan, sesuai pemahaman gitu ya, berarti teman-teman dia akan pakaikan yang kata benda seperti si Kyutik Deros Hendong Haseo ini. Oke. Gampang ya Rabunnya, dia pokoknya mau konsonan atau vokal, dia hanya pakai nendero. Jadi kalau kata kerja pasti pakainya nendero. Kalau kata sifat pasti pakainya dero. Kan kayak ada lagunya Itaewon itu. Na dero. Na. Apa ya Rabun? Apa? Ya Rabun ingat gak itunya? Iya, 원하는대로. Iya, jadi sesuai atau seperti yang diinginkan. Wonanandero. Apa belakangnya? Na. Apa ya, Bang? Belakangnya. Coba lihat. 달라질 거야. Ah, 뭐라고? 달라질 거야. Ah, kalajil koya. Oh iya, kalajil koya. Apa? 여러분, 그게 말해주세요. 잘 안 들린단 말이야. 다시. 원하는 대로 apa? belakangnya? 다 가질 거야. Oh, tak hajil koya. Jadi aku akan miliki semuanya seperti arahannya, berarti apa? Seperti yang aku inginkan gitu. Wonanendero. Oke, sesuai dengan yang aku inginkan gitu. Jadi kita bisa artikan itu dengan sesuai atau seperti yang gitu. Sesuai yang atau sesuai dengan seperti yang atau seperti enggak enak pas seperti dengan. Ngerti ya Rabun ya? Oke, coba ini Sam. gimana? Anak-anak mengikuti seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka. Nah, lo. Ya Rabun. Berarti anak-anaknya diterjemahkan dulu, ya kan ya Rabun? Mengikutinya jadi paling belakang. Habis itu orang tua dulu. Bumonimi, olehnya nggak usah diterjemahkan. Orang tua lalu dilakukan itu bahasa Koreanya kan ada kan? Ya kan? Ada. Nah, berarti Iya, seperti Sam. yangnya itu kita tambahkan deru. Jadi gimana? 아이들이 부모님의 아이들이 하시는 대로 따라해요. Oke, 맞아요. A이들은 bumiga hanan deru 따라해요 gitu. Jadi sangat kopir sejati ya anak-anak itu. Pasang mesin ini sesuai dengan instruksi ini. Berarti apa? Gimana ya, Rabun? Kali. IGC. instruksi apa ya, Rabun? GC ya. Ininya I. IGC대로 이 기계를 조립하면 돼요. Jadi pasang itu artinya 조립하다면 돼요. Ini silahkan. Silahkan pasang mesin ini 이 기계를 sesuai dengan instruksi. GC대로 네. 이 기계를 조립하면 돼요. Contohnya, 제가 말하는 대로 sudah ya. Kewek dero, ini kalau yang ini pakai dia nih deronya nempel sama kata kerja apa kata benda, ya Rabun? kata benda. Kata benda. Ini lewat ya sudah tadi. Fisik dero kata benda kata kerja. Kata benda. Benda. Suabi kenanan dero. Ya Rabun, ini ada makna lain ya. Segera setelah ya. Oke, aduh saya belum tambahin. Ini juga boleh ya Rabun, segera setelah ya. Jadi sama dengan jamaja dia. Suami kena jamaja 전화할게요. Segera setelah langsung. Oke. Ini nih, coba yang berikutnya tolong tekan tombol ini sesuai dengan instruksi. Sesuai dengan instruksinya di sini si deronya nempel sama kata apa? Kata benda. Kata benda. Tengok nanan dero, deronya menempel dengan kata apa? Kerja. Kefek dero? Benda. Oke. 시험 문제를 본 대로 답안지에 적으세요. punderu kata kerja ya Rabun. Ini dari kata kerja dari kata pulda ya Rabun menjadi pun ya Rabun.
Tapi di sini saya lupa deh ya, Rabun. Kita lihat contohnya dulu nanti. Karena niendero ini juga artinya ada dua ya, Rabun. Kalau maknanya itu sesuai dengan, maka dia pakainya nendero ya, Rabun. Ketika menempel dengan kata kerja. Tapi kalau maknanya segera setelah, dia itu ada yang bentuk past tense-nya. Seperti di nomor siomel pumjerel pumdero tapan dies ya. Berarti di sini artinya silakan catat di lembar jawaban segera setelah soal dipecahkan gitu. Jadi kalau misalnya artinya segera setelah, dia ada yang bentuk niendero, ada yang bentuk nendero ya Rabun. Karena ini harus mengikuti lampaunya. Jadi segera setelah selesai, kalau setelahnya kalau itu sudah terjadi sudah selesai, maka pakainya niendero ya Rabun. Yang terakhir ya Rabun. Alhanendero ini kata kerja apa kata benda? Kerja. Kata kerja. Berarti anak-anak itu sering mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Oke. Sore selesai ya Rabun. Belum. Tadi dulu. Ini belum di ini. Coba Endi baca nomor 1 di. 아이들은 부모가 하는 대로 따라한다. Hmm. Di sini mungkin nanti akan lagi ada niendero di belakang yang artinya segera setelah ya Rabun ya. Tapi yang jelas karena dia bentuknya cuma satu dalam bentuk present, ini artinya seperti yang gitu ya atau sesuai dengan gitu ya. Oke, Dira, Neka, Joon. 내가 조언해준 대로 하면 어려운 문제도 쉽게 풀릴 것이다. Ya, jadi kalau mengikuti sesuai segera setelah yang saya Joon Hada itu usul apa ya Rabun anjurkan Nasihat. apa sarankan Nasihat. kalau nasihat itu lebih kepada Joon dan nasihat ragi bodanen bukan nasihat kita kepada orang tua itu ya takutnya salah. Joon itu lebih kepada saran atau usulan gitu ya. Jadi kalau mengikuti sesuai yang saya usulkan gitu ya. Orion Munje itu soal yang susah pun bisa diselesaikan dipecahkan dengan mudah. Yang terakhir coba Tantri 오늘 수업 시간에 오늘 수업 시간에 학생들이 차례대로 자기소개를 했다. artinya jadi apa nih Tan? Anak-anak di jam pelajaran hari ini ngapain? Memperkenalkan diri sesuai tare itu urutan. Sesuai urutan. Jadi mereka memperkenalkan diri sesuai urutan. Ya, sesuai absen lah gitu maksudnya ya. Ya, Rabun. 근데 자, 여기 여러분 질문이 있을까요? 우리 수업 끝났는데? 없어요. 없어요? 쉬워? gampang 해요? 질문 없어요, 진짜? Sam, Yes. mau tanya perihal yang tadi ini sih saya banyak yang nanya juga katanya buatnya itu kayak kata kerja langsung ininya aja kan yang saya saya buat yang remen. Iya. Dari bab 13 sampai berapa saya? Iya. Bab 18 13 ya? sampai 18. Jadi satu tata bahasa itu ditulis 50 kali. Itu 50 kali sama artinya. boleh sama kan, Sam? Kata kerjanya boleh sama. Kata kerjanya boleh sama, boleh. Boleh beragam, boleh. Jadi habis misalnya tadi apel kabah, khawatir sakit, apel kabah, khawatir sakit, apel kabah, khawatir sakit, itu ditulis sampai 50. Memilih daripada saya kasih soal baru, apa lebih baik nulis ulang? Jadi kayak misalkan apel kabo ditulis 50 kali, terus nanti ganti tabes berikutnya gitu ya, Sam ya? Betul. Jadi habis ditulis itu diterjemahkan juga sampingnya. Jadi apel kabah, khawatir sakit. Apel kabah, khawatir sakit, nah itu 50 kali, 50 set.
Jadi ada berapa Terus tuh sama kalau tata bahasnya ada 20, 5 kali 20 berapa? 100. sama ininya sih saya ada yang nggak dengar juga tadi nama-nama yang 그러니까 일찍 nggak 오라고 했잖아. Siapa bukan yang kayak nggak saya dengar? juga nggak tahu sih. Oh, dengerin baik-baik lagi ya. Dengerin baik-baik lagi ya. Yang ada di saya ini 10 anak juga nggak ada ya, Rabun. Pokoknya yang saya sebutkan ini yang tidak mengerjakan. Cuman ada jadi yang saya sebutkan ini nilainya adalah dari mulai 92 sampai 60. Nah, cuman kan kalau teman-teman merasa 60 itu masih kecil, ya saya kasih kesempatan untuk mengerjakan kembali gitu ya, Rabun. Jadi dapat nilai tambahan nanti. Tapi kalau yang tidak saya sebutkan di sini wajib karena nilainya itu di bawah 50. Di bawah 50. Di bawah 60. Bahkan ada yang 10 lagi ya, Rabun. Gimana saya ngasih masukin nilainya itu? Bingung kan saya? Ya. Siap nih saya sebutin lagi? Atau mau disebutin yang 60 ke atas saja? Oke, kayak. Nah, ya Rabun dengerin ya. Dengerin ya. Saya catat. Catatin ya, Di. Yang tidak Ya. mengerjakan adalah Zira. Zira ini paling tinggi nilai 92. Zira, Dira. Jadi setelah Dira ini nilainya semua di bawah 90. Zira, Dita, salah. Zira, Andira, Endi, Najwa, Tantri, Vicky, Gadis, Fadil, Anes, Akil, Tama, sama Isni. Cuman yang cowok-cowok tadi saya sebutin nilainya itu sudah sampai 70. Jadi boleh mungkin kalau mau mengulang buat tambahan nilai boleh. Kalau tidak ya nilai apa adanya saja saya masukkan. Nah, dari yang lain berarti hampir semua kan itu harus ngerjain kan ya, Rob? Soalnya ada yang nilainya cuma 10. Gimana saya bingung ini ya, Rob? Nah, oke, sana yo. Udah dicatat, Dikumpulnya besok ya Sam ya Sam. Ya, betul. Dikumpulinnya besok. Silakan taruh di meja saya. Kalau misalnya nggak besok, pokoknya selama suami saya itu kayaknya masih ada rapat terus. Jadi taruh di meja saya aja ya. Taruh di meja saya yang di ruangan dosen yang ada toilet ya, bukan di ruang 103 ya, Rabun. Ruangan saya kan tahu ya, meja saya yang ada meja nama saya. Yang ada meja, tapi ada nama saya Fitri Meutia ya, Rabun. Silakan ya, lihat ya. Kenapa saya minta sampai besok? Soalnya saya harus masukin nilai sampai hari Rabu. Ya, ada pertanyaan lagi? Cepet banget sih Andi ngetiknya. Sudah Sam. Oke, Makasih Sam. Ini kamsahamnida. Nah ya Rabun, terus sebenarnya ada PR juga nih ya Rabun. Dari yang tata bahasa ini, oke, ya Rabun, oke muncul kayak. Misalnya gini, Andy nanti kasih ke Andira. Buat masing-masing kalimat, terus nanti diterjemahkan sama Andira. Hasil terjemahannya itu dikirim di grup. Ngerti nggak? Maksudnya gimana Sam? Misalnya Andy kan bikin kalimat, kalimatnya itu kalimat yang mengandung tata bahasa yang kita pelajari. Kayak tadi kan Sam kan bikin kalimat dulu tuh Sam terjemahin kan? Iya Sam, ya Sam. Aduh, dulu. Biar jelas nih. Kayak gini ini kan. Nih ya Rabun kan Sam bikin kayak gini kan. Coba kita lihat di sini. Nih,
Saya kan bikin kayak gini kan, katanya makan roti setiap hari, benarkah? Gitu ya. Jadi dari satu tata bahasa itu buat saja satu kalimat. Nah, ketika tata bahasa itu ternyata bisa beragam seperti ini, dipilih saja salah satunya. Oke, ketika tata bahasanya itu bisa nempel sama kata kerja, kata sifat, kata benda, pilih salah satu saja. Yang jelas satu tata bahasa buat satu kalimat dalam bahasa Indonesia, dan itu nanti diterjemahkan oleh orang yang kita mau. Misalnya Endi nunjuknya Dira ya, berarti Dira harus menerjemahkan. Nah, misalnya Dira mau kasihnya bukan ke Endi, kasihnya ke yang lain lagi. Nggak usah deh, kalau nggak ya tukeran kayak gitu aja ya, Rabun. Soalnya nanti jadi ribet kebanyakan. Misalnya Dira mau sama Endi ya, berarti Dira buat ke Endi buat ke Dira, tapi jangan dibantuin ya Rabun ya. Maksudnya sahabat-sahabat tapi nggak ada sahabat kalau buat belajar itu ya Rabun. Karena nanti kalau ngebantuin berarti ngebuat dia untuk tetap tidak bisa selamanya. Ngerti ya? Berarti kalau misalnya Endi nanti ngasih ke Dira, Dira harus terjemahin. Berarti Dira juga harus buat ke Endi, jangan kong kali kong. Jangan yang kayak gini, Di, yang susah gini aja, yang kalimat ini aja, yang di gitu nggak ada kayak gitu-gitu ya Rabun. Oke? Terus ini galak ya Rabun. Oke, saya. 네, 쌤. Udah Kalau ngerti sampai dikumpulinnya sini? berapa, jadi 쌤? gimana, 네. Sam? Kalau ini dikumpulinnya sampai minggu depan ya Rabun. Sampai minggu depan. Jadi dikumpulinnya di Maksudnya grup saja. gimana? Oh, di grup. Di grup. Jadi nanti Dira nge-reply punya kalimat Endi nge-reply kalimatnya Dira gitu di bawahnya. Buat kalimatnya berapa, 쌤? Barusan siapa yang nanya? Apa yang nanya barusan? Dira. Dira. Maaf Dira ya, ya! 쌤. Habis dari toilet, 쌤. Maaf. Pokoknya setengah doang. berarti 4 ya Rabun, kan cuma 4 tata bahasa. Kalau tata bahasanya banyak, tidak kan bercabang tuh di dalam ada tata bahasa kan. Pilih salah satu saja, mau ragam yang kata kerja atau kata sifat atau kata benda gitu. Oke? 네, 알겠습니다. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Yang paling mendesak yang itu dulu ya Rabun ya. Yang paling mendesak adalah itu dulu. Kalau teman-teman jangan kerjakan PR yang ini dulu, yang mendesak dulu karena harus dimasukin nilainya. Daripada remedial di UAS kan ribet kan? Nah, sekarang saja ya. Oke? Oke, tapi kalau yang mau ngerjakan duluan nggak apa-apa. Nih, 여기까지 질문 있을까요? 없어요. 없어요. Ya udah kalau 없어요 여기까지 하겠습니다. Dah ya Rabun, 안녕히 가세요. 점심 맛있게 하세요. Morfonya jam 3 ya mulainya ya Rabun ya. Selesai ini mau sholat dulu, mau ini dulu nggak apa-apa ya. 네, 알겠습니다, Tantri tolong umumin dong. 감사합니다. Morfonya jam 3 kan? 네. 네, 고마워요. 감사합니다. 감사합니다, Assalamualaikum. 선생님. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.